Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Desi Imania Sega dengan video terbaru saya tentang materi mengenai pembuatan table dan form menggunakan HTML. Oke teman-teman, semuanya biar saya beritahu juga bahwa tabel ini digunakan untuk mengampilkan data secara bersusun daftar atau list. Kenapa? Karena memang terbiasanya kita menggunakan tabel. Namun kali ini bedanya kita menggunakan atau membuat kerangka tabel dalam bentuk tampilan web nantinya. Nanti kita akan merancang sebuah tabel menggunakan bahasa-bahasa HTML. Oke, teman-teman semua, yang perlu kita ketahui juga dalam membangun sebuah tabel adalah ada hal yang perlu kita pelajari atau beberapa tag yang ada yang harus kita ketahui, teman-teman. Nah, di sini ada yang saya buat tag, yaitu tag tr. Tag tr ini adalah table row untuk membuat baris dalam sebuah table. Maksudnya untuk membuat kerangka baris dalam sebuah tabel, begitu. Kemudian th adalah tabel heading yang digunakan untuk membuat judul setiap kolom. Nah, ini berguna nantinya untuk menamai setiap kolom dalam tabel kita. Kemudian yaitu TD atau table data untuk menginput data ke dalam tabel seperti yang kita buat seperti biasa, bahwa setelah tabel selesai kita akan menginput data-data yang ingin kita tampilkan nantinya. Oke. Di sini langsung kita praktekkan aja ya teman-teman tentang apa itu tabel, materi tabel. Nah, di sini udah saya buat sebelumnya tentang materi tentang tabel ini, tapi kita coba buat yang baru, Ctrl New, kita coba ambil dari sini. Oke, kita coba buka dulu. Kita buka melalui Notepad. Nah, ini juga teman-teman, kalau contohnya teman-teman pengen membuka materi kita sebelumnya, bisa ya langsung menggunakan Open With dari File Explorer. Oke, kita coba mengambil ini dulu biar lebih cepat ya teman-teman. Oke, kita coba save. Sebelumnya pastikan semua sudah sesuai dengan format untuk pembuatan tabel ya teman-teman. Nah, ini adalah kerangka tabel untuk materi atau program bahasa HTML5. Nah, untuk type HTML seperti yang dibuat dalam video saya sebelumnya, dan tag HTML, tag head, dan selanjutnya. Nah, kita coba save dulu ya. Pastikan menyimpannya dalam tipe file HTML dengan save as type-nya all files dan encodingnya UTF-8. Oke, kita coba buka. Nah, di sini masih belum ada ya teman-teman, masih kosong benar-benar. Nah, kita coba ambil dari materi ini langsung. Nah, di sini teman-teman, kenapa bagian ini kita beri pengaturan seperti ini.
Nah, di sini tabel data dan tabel headingnya memiliki ukuran border 5px solid black, berarti ini segala sisi. Maksudnya dari sisi kanan, kiri, atas, dan bawah berukuran atau dengan size 5 pixel, dan text align-nya adalah di sisi kiri. Nanti tampilannya akan berada di sisi kiri, teman-teman. Dan padding-nya adalah jarak antara tulisan dengan border gitu, teman-teman. Nah, jaraknya ada tertulis di situ 8 pixel. Nah, TR NTH child event. Nah, background color DDD. Jadi ini lebih ke warna abu-abu atau warna grey, yang dimana nanti ini akan mewarnai eh, anak-anak kolom, anak-anak baris dalam sebuah tabel. Oke, dan diikuti dengan style, head, body. Jadi ini dengan tadi tekstilnya ada tekstil pembuka, kemudian ada tekstil penutup, dan kemudian dilanjutkan dengan tag head. Kenapa? Di sini tadi kan kita punya headnya, kita harus menggunakan tag head sebagai tag penutup untuk menutup dari perintah tersebut. Kemudian di untuk bodinya kita menggunakan heading 2 align center. Jadi nanti judulnya ini akan berada di tengah dan berjudul tabel mahasiswa. Kita coba save, apakah sudah bisa? Nah, benar kan teman-teman? Jadi, tabel ini atau nama judulnya kita buat dalam keadaan posisi tengah. Oke. Jadi, karena masih belum ada, kita coba. Ini sebelumnya udah saya buat terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, kayak lebih cepat gitu, biar pokoknya teman-teman paham aja dengan materi kita saat ini. Oke, kita lanjutkan di bawah di sini aja. Nah, di sini saya coba buat. Seperti yang saya bilang tadi, table align center ini nanti posisi tabelnya ada berada di tengah halaman web, dan di sini tabel row. Setiap dalam membuat tabel, kita harus membukanya dengan menggunakan tag table row atau disingkat dengan tag tr. Kemudian tabel heading untuk memberi judul setiap kolom dalam tabel. Nah, jadi judul dalam tabel kita ada 3, yaitu NPM, nama mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, selanjutnya di sini saya mengikutinya atau melanjutkannya dengan menggunakan perintah TR dan TD. Kenapa? Karena setiap kita membuat baris baru atau membuat baris tabel baru, kita juga masih tetap menggunakan perintah TR buka dan tutup, dan tabel data adalah untuk menginput isian tabel yang akan kita tampilkan nantinya di web. Nah, di sini ada saya buat 3 langsung sekaligus. Di sini TR pertama, TR kedua, dan TR ketiga. Nah, berarti nanti ini akan tampil 3 isian tabel ya teman-teman. Jadi kita coba pastikan, kita save dulu, dan kita coba tampilin. Nah, di sini udah tampil semuanya, dan masing-masing ini kenapa agak lebih tebal dari baris selanjutnya, karena ini tadi kita menggunakan perintah tabel heading. Jadi untuk membuat judul dalam sebuah tabel, begitu. Dan kemudian dilanjutkan dengan input data menggunakan table data, yaitu NPM-nya, nama mahasiswanya, dan mata kuliahnya. Kemudian teman-teman juga pengen tahu kan kayak gimana sih membuat perintah untuk membuat tabel dalam tabel gitu. Jadi kita coba buat ya. Jadi teman-teman kalau contohnya pengen kayak membuat tabel dalam tabel, cuma nanti ini tergantung ke keinginan teman-teman semua,
atau kebutuhan teman-teman semua. Saya cuma memberi contoh dan teman-teman bisa membuat kreasi teman-teman tersendiri nantinya. Oke, kita buat di posisi ini aja. Kita coba ya. Jadi ini yang tadi kita baru buat. Maaf, ini dari sini. Oke. Nah, dari sini kita buat perintah baru. Kita coba save. Kita jalankan, nanti hasilnya bagaimana. Nah, jadi agak sedikit salah posisi ya teman-teman. Coba kita ulangi lagi. Nah, kita coba kasih di sini aja. Terus. Nah, jadi kayak posisinya karena kita belum mengaturnya tadi ke dalam bentuk center. Jadi kita coba atur ya teman-teman. Table, align. Center. Oke, kita coba save. Apakah dia mengikuti? Nah, jadi teman-teman dia mengikuti. Cuman posisinya tadi kita buat kayak agak di bawah dari inputan pemrograman web dasar, tapi pokoknya teman-teman paham apa yang kita butuhkan nanti untuk mendapatkan tabel dalam tabel begitu teman-teman. Jadi selanjutnya akan kita lanjutkan dengan membuat form. Nah, kita coba baca dulu teorinya, yaitu membuat form. Komponen-komponen form sebelumnya, formulir ini digunakan untuk menginput data ke sistem berbasis web. Jadi kebanyakan kita menggunakan form ini atau kita mendapatkan link form ini dari situs web yang sudah terjadi. Nah, di sini ada saya tampilkan langsung atau saya inputkan langsung di halaman web saya materi-materi yang digunakan dalam menginput data-data yang ada atau perintah-perintah yang akan kita gunakan dalam HTML nantinya. Nah, ini komponen-komponennya. Input type text yaitu menginput semua karakter yang ada pada keyboard. Kemudian input type radio adalah contohnya nanti teman-teman kalau kita buat pilihan nih dan menggunakan radio button. Nah, di situ kan ada pilihan kalau contohnya kita buat jenis kelamin perempuan dan laki-laki, dan dipastikan nanti yang kita klik itu hanya akan bisa terklik satu. Jika memilih perempuan ya perempuan, kalau memilih laki-laki bakal laki-laki gitu, tidak akan bisa diklik double gitu. Dan input type date sesuai yang kita tahu, date itu adalah tanggal, kemudian type number untuk menginput numeric, kemudian reset itu biasanya digunakan untuk button batal, submit untuk button simpan atau ya mengiakan. Kemudian button input type button hampir sama dengan input type submit. Kemudian input type image adalah input type yang kita gunakan untuk menginput data menggunakan gambar. Kemudian input type file, kemudian input type text, checkbox, kemudian select pembuka dan penutup, input type password, dan input type hidden. Nah, di sini udah saya buat langsung. Biar saya bacakan aja ya teman-teman. Ini doc type HTML, HTML buka, head to buka dengan judul praktikum 2.2. Jadi kita buat tak ganti aja ya teman-teman. Tadi saya coba untuk latihan saja. Nah, ini maaf.
title-nya membuat form. Jadi head-nya itu nanti ditutup. Setelah ini kemudian body back color-nya kita kasih yellow, tapi kita coba untuk tidak memberi warna dulu biar teman-teman paham. Nah, kemudian di sini form masukkan NIM BR. Kenapa kita menggunakan BR? Karena ini untuk membuat baris baru. Jika kita tidak membuat BR, maka ini input text ID name ini akan ngikut satu baris, tidak turun ke bawah. Kemudian masukkan nama diikuti dengan tag BR, kemudian selanjutnya, kemudian masukkan jenis kelamin. Nah, ini yang saya bilang tadi dengan input type radio, di mana kita akan membuat namanya perempuan dan laki-laki menggunakan input type radio dengan ID RDO Gencal, yaitu untuk membedakan nantinya dalam menampilkan dalam web. Kemudian, masukkan tempat tanggal lahir menggunakan input type text size untuk tempat, dan input type data date digunakan untuk menginput tanggal lahir dan otomatis akan tampil dalam bentuk kalender. Kemudian masukkan nomor HP menggunakan input type text, dan untuk membuat button batal kita menggunakan input type reset, dan untuk membuat button simpan kita menggunakan input type submit. Jadi teman-teman kita coba aja menjalankannya. Ctrl S. Oke. Kita belum buka ya teman-teman. Kita coba buka. Udah saya buat sebelumnya itu dengan nama tabel, dengan nama file yaitu form. Nah, di sini kan belum ada warnanya teman-teman, dan kita coba menginput nama kita. Nah, ini setelah kita buat, kita akan tergantung teman-teman mau buat langsung atau menyimpan langsung ataupun mau membatalkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk masukkan NIM dan masukkan nama ini menggunakan tabel tag BR tadi untuk membuat baris baru. Jadi kolomnya ini masuk ke bawah, dan kemudian untuk input type-nya itu ada di sini. Kemudian ini menggunakan radio button yang saya bilang tadi bahwa hanya akan bisa diklik satu kali. Nah, jika memilih perempuan, jika memilih laki-laki bakal tetap laki-laki. Nah, kemudian untuk memasukkan nama, tempat, dan tanggal lahir. Dan kemudian memasukkan nomor HP. Kita mau coba simpan dan otomatis akan terhapus. Oke, kita coba buat warna. Untuk ini PG color gray. Terus kita coba. Nah, oke, kita coba buat ini dalam posisi form align center. Yes. Nah, posisinya nanti ini akan berada di tengah. Cuman untuk teman-teman membuatnya lebih rapi itu tergantung teman-teman nantinya. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Tetap stay dengan video-video terbaru, dan untuk video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.